Open Education mengacu pada filosofi, seperangkat praktik dan gerakan reformasi dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang berkembang pada akhir 1960-an dan awal 1970-an di Amerika Serikat. Perkembangan pendidikan ini bergantung pada tradisi panjang pendidikan progresif. Spirit Open Education terletak pada ruang kelas yang berpusat pada anak. Open Education dipandang oleh para pendukungnya sebagai alternatif yang manusiawi dan membebaskan dari ruang kelas yang lebih formal pada masanya. Ide atau gagasan ini ditentang oleh kelompok yang tidak sejalan dengan argumentasi usaha informalitas pendidikan terbuka. Karena mereka menganggap pendidikan terbuka merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab guru dari tugas mereka untuk mengajar, dan pembelajaran yang mandiri serta individual dilihat sebagai bentuk kekacauan. Open Education dalam konteks kurikulum merdeka dikaitkan dengan konsep ruang belajar 3 dinding dari Ki Hajar Dewantara, yang artinya ruang belajar merupakan ruang kelas yang terbuka. Ruang kelas terbuka yang dimaksud dianalogikan sebagai laboratorium dengan aktivitas dinamis yang terbagi dalam aktivitas individu atau dalam kelompok kecil, serta dilengkapi dengan bahan-bahan untuk belajar yang dapat memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hari sekolah dalam konsep Open Education dijadwalkan secara fleksibel yang memungkinkan murid untuk menentukan sendiri kapan suatu kegiatan membutuhkan lebih banyak waktu dan kapan selesai. Koordinasi kelas seringkali dimulai dan diakhiri setiap hari dengan tujuan menyediakan waktu untuk memberikan pengumuman dan berita, menegosiasikan tugas, serta berbagai proyek. Guru jarang mengumpulkan seluruh kelas bersama-sama untuk keperluan pembelajaran satu arah. Kelas terdiri dari usia campuran, yaitu kelas tutorial dengan pengaturan kelompok vertikal yang memfasilitasi pembelajaran kooperatif serta tanggung jawab sosial, di mana murid yang lebih tua membantu yang lebih muda. Di dalam kelas, guru berkeliling memantau kegiatan murid, memperluas pembelajaran murid dengan memberikan komentar dan memberikan tanggapan terhadap pekerjaan murid, mengajukan pertanyaan utama dan memberikan saran, arahan lebih lanjut agar murid dapat melakukan proses eksplorasi lebih mendalam. Kurikulum juga harus bersifat fleksibel dan responsif. Pendekatan dengan pembelajaran area belajar, belajar dari alam, pembelajaran play-based learning, pendekatan pembelajaran tematik, pendekatan pembelajaran blended learning menjadi beberapa contoh strategi pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum merdeka yang didasarkan pada konsep ruangan kelas terbuka, yaitu ruangan belajar yang dinamis, pembelajaran bersifat individual dan atau kelompok kecil sehingga dapat memfasilitasi terjadinya proses tutorial antar murid dan murid menyelesaikan pembelajarannya sesuai minatnya serta sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Landasan filosofi Open Education dijabarkan sebagai berikut. 1. Murid memiliki keinginan dan kapasitas mendasar untuk melakukan penyelidikan mereka sendiri dan untuk belajar dengan cara mereka sendiri dari pengalaman langsung. 2. Setiap murid memiliki hak untuk mengambil tanggung jawab yang signifikan atas pendidikan mereka sendiri. 3. Pendidikan holistik pada murid yang mencakup aspek emosional dan sosial dari pembelajar. 4. Open Education menekankan pada hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Pendidikan melibatkan masyarakat dan hasil pendidikan seyogianya memberi dampak perbaikan bagi masyarakat. 5. Sekolah sebagai wadah untuk pengembangan minat murid, bukan hanya sebagai tempat pelatihan dasar untuk peran sosial yang ditanamkan sebelumnya. Contoh penanaman value dalam keluarga, yaitu value yang berkaitan dengan latar belakang sosial, pendidikan, atau kasta di dalam keluarga. 6. Kurikulum lebih baik dipelajari melalui pengalaman langsung daripada sekedar mempelajari informasi yang berasal dari buku teks. 7. Guru berfungsi sebagai pengamat, pemandu, dan penyedia sumber daya, materi, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Open Education memiliki pandangan tentang kemampuan murid untuk merespon secara positif kebebasan dan kemandirian, dan tentang sekolah sebagai miniatur demokrasi yang mempersiapkan warga negara agar memiliki motivasi diri serta bertanggung jawab. Ide-ide ini didasarkan pada filosofi progresif dari pendidik Amerika John Dewey
dan Jean Piaget, ahli psikologi perkembangan klinis dari Swiss. Dewey percaya bahwa hasil belajar diperoleh dari pengalaman kehidupan nyata dan dari pikiran yang bertumbuh. Menurut Dewey, murid dikatakan belajar jika dalam proses pembelajaran, murid dibiasakan untuk memikirkan pemecahan masalah yang dekat dengan kehidupannya melalui proses penyelidikan dan pengalaman aktif, bukan dengan menghafal dan membaca. Menurut John Dewey, sekolah adalah mikrokosmos masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari konteks keluarga, masyarakat itu sendiri, norma sosial, kehidupan sehari-hari yang akrab bagi anak. Pendidikan menurut Dewey adalah proses hidup untuk masa kini, bukan persiapan untuk kehidupan masa depan. John Dewey juga menekankan nilai dan pentingnya masa kanak-kanak dan pengaruh lingkungan sosial pada perkembangan individu. Pernyataan ini berkaitan dengan konsep tabula rasa. Open education juga dipengaruhi oleh pemikiran seorang psikolog genetik, yaitu Jean Piaget, yang mempelajari kualitas, urutan, dan perkembangan konsep mental pada anak-anak. Menurut Piaget, melalui eksplorasi dan interaksi dengan hal-hal di sekitarnya, murid sedang membangun struktur yang menjelaskan dunia dan cara kerjanya. Pengalaman baru dan pemahaman yang lebih dalam menuntun murid untuk memodifikasi pengetahuan yang dimiliki sebelumnya melalui proses restrukturisasi untuk mengakomodasi realitas yang menjadi pemahamannya yang baru. Proses restrukturisasi ini dimulai dengan cara yang sangat konkret, yaitu ketika anak masih kecil, kemudian pada usia 7 atau 8 tahun, pikiran anak mulai mengembangkan pemikiran yang lebih terstruktur, dan pada awal masa remaja beralih ke konseptualisasi abstrak. Setiap anak melewati proses ini. Urutannya tidak berubah, meskipun kecepatan, gaya, dan kualitas pertumbuhannya dimungkinkan berbeda-beda. Menurut Piaget, anak-anak adalah arsitek pertumbuhan intelektual individu mereka sendiri. Dan konsep ini erat kaitannya dengan pemikiran John Dewey dalam pendidikan progresif, di mana anak-anak dilahirkan dengan kemampuan alami untuk melakukan pembelajaran mereka sendiri. Analisa kritis terhadap konsep open education dalam perspektif pendidikan Kristen. Analisa kritis terhadap open education berkaitan dengan tujuan dasarnya, yaitu agar murid menemukan tujuan aktualisasi diri, kemandirian, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi salah arah yang serius. Pertama, tujuan aktualisasi diri membuat guru sulit memberikan intervensi dalam proses pembelajaran karena intervensi guru dinilai sebagai suatu pemaksaan yang menghambat murid dapat mengaktualisasikan dirinya. Intervensi yang dimaksud berkaitan dengan masalah aturan, disiplin, adanya kurikulum yang terstruktur, dan akuntabilitas dari hasil belajar. Kedua, proses aktualisasi diri memerlukan kebebasan, di mana kebebasan akan menghasilkan kesejahteraan atau well-being. Ketiga, pendidikan terjadi melalui pengalaman pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Anak mengkonstruksi kebenaran yang menjadi pengetahuannya melalui pengalaman pemecahan masalah yang langsung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini berkorelasi dengan pendidikan yang bersifat pragmatisme dan dapat membawa murid pada paham materialisme. Dalam kitab Amsal 22 ayat 6 tertulis, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Dalam kitab Ulangan juga dijelaskan, "Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Berdasarkan firman Tuhan ini, artinya intervensi atau campur tangan diperlukan dalam proses pendidikan. Intervensi yang dimaksud adalah campur tangan orang yang lebih dewasa dalam bentuk disiplin, modeling, dan retelling untuk tujuan pembimbingan, pendampingan, sehingga murid dapat bertumbuh dalam setiap bakat dan talenta yang Tuhan anugerahkan, agar kelak anak dapat mempertanggungjawabkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, serta mengusahakan kesejahteraan diri dan kotanya. Prinsip kebebasan yang diwujudkan dalam fleksibilitas kurikulum di sekolah, yang ini mengakibatkan proses mengeksplorasi hasrat dan minat murid menjadi lebih penting dibandingkan mempelajari konten pembelajaran itu sendiri.
Bagaimana konsep open education dalam prinsip pembelajaran dan penilaian kurikulum merdeka? Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang diadopsi dari konsep open education. Prinsip pembelajaran yang pertama, pembelajaran bersifat terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran yang kedua, pembelajaran untuk membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip pembelajaran ketiga, pembelajaran holistik yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid. Prinsip pembelajaran keempat, pembelajaran yang relevan dan kontekstual, yaitu pembelajaran yang membawa murid terhubung dengan lingkungan, budaya, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Prinsip pembelajaran kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip penilaian dalam kurikulum merdeka yang diadopsi dari konsep open education adalah sebagai berikut. Prinsip penilaian pertama, penilaian merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, di mana umpan balik bersifat holistik dan berfungsi sebagai perbaikan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip penilaian kedua, penilaian memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu dan teknik penilaian agar efektif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan fungsi penilaian itu sendiri. Prinsip penilaian ketiga, penilaian dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Prinsip penilaian keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Prinsip penilaian kelima, hasil penilaian digunakan oleh murid, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.